Jadi seperti apa sekarang kabarnya sudah rehat? Coki sehat, Coki sekarang lagi dirawat intensif di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di daerah Cibubur. Jadi kalau ditanya kabarnya Coki sehat walafiat, dan mungkin semuanya saling mendukung Coki, baik dari pihak keluarga, pihak hukum maupun dari pihak manajemen. Jadi sekarang yang sedang difokuskan adalah kesehatan. Mungkin kalau untuk pekerjaan Coki yang masih tertunda sedang diuruskan secara intensif oleh pihak manajemen. Sejak kapan sih? Apanya? Di Rehabnya sendiri dia. Rehabilitasi sih sudah dari belum ada sebulan lah ya. Tapi dari proses penangkapan, dan itu nggak lama setelah pengajuan asesmen untuk rehabilitasi langsung diterima. Ada 3 harian lah, dan berjalannya sangat amat mulus ya, dan lancar lah, oke banget. Ada perkembangan apa dari proses direhab sendiri, Mbak? Perkembangan kemarin juga masih ada proses BAP sih, masih berjalan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, aku sendiri juga belum terlalu tahu karena belum ada akses untuk bisa ke sana kecuali keluarga gitu. Jadi mungkin nanti ya cepat atau lambat lah, kalau ada aksesnya pasti akan ke sana. Tapi belum bisa berkomunikasi juga ya? Komunikasi udah sempet, tapi nggak secara langsung ya Kak. Jadi melalui handphone, terus nanya aja kabarnya gimana, makannya gimana, baik-baik aja nggak, di sana sama siapa dan ngapain aja gitu aja sih. Curhat apa aja tuh Coki selama waktu komunikasi terakhir? Cuman ngomong simpel doang, cuman bilang nggak apa-apa ya gitu doang. Jadi meyakinkan bahwa dia di sana baik-baik aja dan seneng-seneng aja, dan memang hal ini memang dia udah tahu konsekuensinya. Ketika dia menggunakan barang terlarang tersebut, dia bukan anak kecil lagi lah yang tidak punya arah. Jadi dia udah tahu ketika dia melakukan A, konsekuensinya seperti apa, dan akhirnya dengan bijaksana dia jalani sekarang. Orang tuanya sendiri seperti apa sih, Mbak, saat ini? Pasti shock ya kalau orang tua. Kebetulan juga sempet apa ya, kesehatannya menurun dari orang tuanya, tapi orang tuanya juga bijak lah ya. Ya mau nggak mau harus dilakukan, dijalani. Ada imbas tertunda dengan Pasti. Beberapa pihak dari brand yang kerjasama dan lain-lain juga ada hal yang belum diluruskan, tapi ini semuanya lagi fokus ke sana kok. Jadi tolong kerjasamanya aja buat pihak-pihak pekerjaannya Coki lah gitu. Tapi sejauh ini tingkat kecanduannya Coki gitu terhadap barang haram seperti apa sih? Kan sering sharing gitu. Ya sebenarnya dia udah sempat rehab mandiri ya, udah sempat rehabilitasi mandiri secara pribadi. Dia juga sempat mengkonsumsi obat untuk psikisnya dan lain-lain, dan itu sebenarnya kan dulu dia cukup apa ya, aktif lah pemakaiannya ya dari dulu banget. Tapi semenjak kenal sama saya sih sebenarnya tidak dalam posisi yang aktif memakai. Jadi nggak tahu apakah itu sudah berhenti atau memang masih ada sedikit-sedikit, itu sebenarnya nggak tahu. Tapi ya yang lagi diurusin sih itunya sih, adiksinya. Cuman aku masih nggak terlalu tahu banyak ya adiksinya tuh setinggi apa, tapi kayaknya cukup lumayan sih. Tapi sebelum tertangkap gitu pas lagi sama Mbak sempat ngaku nggak sih, maksudnya sebulan berapa kali misalnya dia konsumsi atau seminggu berapa kali? Nah, Aku nggak tahu menau sama sekali, dan gerak-geriknya pun nggak kelihatan ada kalau dia benar-benar memakai gitu. Karena mungkin kalau kita tahu Coki kan memang orangnya antusiasnya luar biasa, terus orangnya juga talkative, dan apa yang dia utarakan ke umum tuh, apa yang dia bicarakan tuh penuh dengan teori-teori yang menarik gitu ya. Jadi ketika ngobrol sama aku secara personal tuh kayak nyambung aja, nggak ada yang halusinasi, nggak ada yang lebih-lebihan atau kayak gimana, nggak ada, normal aja kayak orang pada umumnya. Makanya itu yang bikin aku shock, oh ternyata mengkonsumsi. Nah balik lagi, aku nggak tahu ketika ketemu sama aku apakah dia tidak memakai atau gimana, kan aku nggak tahu. merasa tertipu nggak sih, Mbak? Maksudnya merasa dibohongi dengan dia ternyata pada saat penangkapan kan masih menggunakan itu gitu? Enggak sih, biasa aja. Karena mungkin itu kan udah pilihannya dia, dan mungkin emang waktunya aja belum tepat untuk bisa share ke aku. Dan mungkin waktu yang tepat adalah dengan cara yang seperti ini, yang aku harus tahu dari tragedi inilah, peristiwa ini, dengan dia di penangkapan, pihak
manajemen yang cerita ataupun media-media lainnya. Dan aku juga belum sempet yang ada obrolan langsung lah sama dia mengenai hal ini, belum ada waktunya. Tapi dari komunikasi itu aja sih kayak udah penuh makna ya, dengan dia bilang aman, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ibaratnya dia menjaga banget orang-orang yang di sekitarnya.